Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi nabiyyina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Ibu-ibu jamaah sekalian, kita sampai ke bab 55 dari kitab Adabul Mufrad. Itu temanya nanti ke belakang hampir sama, yaitu terkait hak-hak bertetangga. Hak-hak bertetangga. Kita tengok hadis pertama. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sayyidah Aisyah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Mazala Jibril alaihi salam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Terus menerus malaikat Jibril alaihi salam berwasiat kepadaku terkait hak-hak bertetangga atau hak-hak tetangga, sampai aku mengira bahwasanya mereka itu bakal mendapatkan waris. Itu satu redaksi ini. Kalau redaksi dalam Riyadhus Shalihin menggunakan redaksi la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Hampir sama. Ibu sekalian, saya baca dulu, saya tuntaskan baca hadisnya satu bab, yaitu dari Abi Shuraih Al-Khuzai, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang di dalam dirinya ada keimanan kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarihi, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong sing apik atau lebih baik dia. Dua hadis ini itu ditempatkan di dalam bab wasiat terkait bertetangga. Wasiat itu ibu berarti sesuatu yang penting, satu hal yang penting, bukan sesuatu yang remeh. Kemudian yang kedua, di dalam penjelasan syaratnya itu ada begini, hifdzul jar min kamalil iman. Menjaga tata krama bertetangga itu bagian dari kesempurnaan iman. Bagaimana itu? Imtithalul wasiyah bi isalidul ihsan ilaihi bihasbi taqah, yaitu dengan berbuat baik kepada tetangga itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Kal hadiah, seperti hadiah. Wassalam, ucapno salam. Wa talaqatul wajhi inda liqa'i, ketemu sumringah wajah itu charming, ramah lek ketemu. Terus watafqadu halihi wa muawanatihi, bertanya tentang keadaannya, membantu dia fima yahtaju ilaihi, sesuatu yang dia butuhkan. Ila ghairi dzalika, dan yang semacam itu. Itulah perbuatan baik. Wa kafu asbabil adza anhu, atau preventif menghindarkan diri atau menjaga tetangga dari hal-hal yang menyakitkan.
Sekarang dalam konteks kehidupan kita di Malang, bagaimana itu? Itu bertetangga itu bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya itu namanya grup WhatsApp RT. Konteksnya pun dijaga juga. Ya, kemudian juga saya nggak tahu apakah lingkungan tempat Anda tinggal itu termasuk yang 17 Agustus malam renungan bersama Anda. Kemudian kerja bakti bulanan, cek kampanye itu. Nah, kalau masing-masing orang itu berbeda-beda. Kalau tempat tinggalnya itu pensiunan, tok nih sangat. Itu di tempat saya itu bikin acara apapun selalu gagal. Wong yang paling muda di mana saya. Begitu, upah kayak tok kerja bakti lah saya dan sati-sati kafe penonton. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian paling tidak itu begini. Ya, saya itu banyak disakiti tetangga itu begini. Ini contoh kecil. Tetangga itu buang sampah ke rumah saya. Dan terekam oleh kamera CCTV. Oh, ya itu sudah diopo gitu. Nah ya, tapi ya kita berusaha. Dan baru selama 2 tahun ini baru sampah di rumah saya itu diambil. Itu yang mulai hari Senin kemarin. Karena selama ini yang buang diri nang pembuangan sementara di dekatnya pasar. Kenapa? Pak RT-nya sangat tangan. Kayak senang dari yang bisa. Ada lagi ibu, ojo kamu dia. Ya. Ada orang itu post power syndrome. RW-nya masih muda, RT-nya masih muda. Wong tua pas power syndrome. Tapi sukanya melihara ayam. Tapi di dalam perumahan. Dan ayamnya itu dilepas. Itu ayam itu ada sewoco, dilarang ngengek di sini. Ya kan? Akhirnya tetangga yang senantiasa dapat jibrat ngengeknya ayam itu lapor kepada Pak RT. Aku sepurane kae sing ngambil ibu. Laporlah ke yang stratanya lebih tinggi Pak RW sepurane kok iki. Aku ini Mas. Jangan. Terus mau lapor kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah solusi ngengeknya. Kayak jadi Allah solusi terakhir itu ya wis pokoke yo salaman. Belum besar kok. Gitu. Ada permasalahan hidup di dunia ini yang memang angel. Nanti kita akan ketemu. Tetangga yang suka menyakiti tetangganya. Bu, di dalam Islam itu sampai ke arah mana daun jendela kita ini arahnya keluar atau ke dalam, itu istilah fikih itu ada urusannya. Jadi Imam As-Suyuti itu punya kitab yang membahas tentang ya apa ini daun jendela ini ke arah luar ini mengganggu orang jalan atau tidak. Itu ulama atau menulis kitab itu. Gitu sekali. Apalagi Bu ya, rumah saya itu lah sampingnya sungai, pemanjang. Kalau saya lagi ngajar santri jam 6 atau jam berapa itu mesti dilukas suara itu berarti sak kresek sampah sudah dibuang di sungai. Itu gitu. Itu always selalu nggak pernah netral. Ya, maksudnya berdino minggu. Nah, ibu sekalian, jadi berbuat baik, menjaga hak bertetangga itu adalah berbuat baik kepada mereka atau menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan mereka tersakiti. Oh banyak, moro-moro nutup jalan, moro-moro menyalakan sound system, buat macam-macam. Nah ini. Itu tadi hadis kedua itu spektrumnya terlalu luas, yaitu yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berbuat baik kepada tetangganya.
kemudian memuliakan tamunya, ngomong sengapi atau lebih baik diam. Itu sudah sering kita bicarakan. Kita langsung bab berikutnya. Babu hakul jar, bab hak tetangga. Hak tetangga. Kalau haknya tetangga berarti kewajiban kita. Samitu, katanya Abu Dhabiyah Al-Miqdad ibn al-Aswad yaqul, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an zina. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya tentang perzinahan. Maka para sahabatnya, haramun haramallahu wa rasuluh, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, la an yazni ar-rajulu bi asyri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imraati jarihi. Sungguh seorang laki-laki itu berzina dengan 10 orang wanita itu masih lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Ya, ini terjadi pada zaman kita ini. Saya ini waktu SMP, SMA melihat begitu. Wah, kita nego sing dedep-dedep tanggane yo. Ya, mau lebih dari. Jadi betapa buruknya melanggar atau berbuat buruk kepada tetangga itu digambarkan begini. Wa sa'alahum anis sirqati, dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat tentang mencuri. Qalu haramun haramahallahu azza wa jalla wa rasuluh, yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Faqala, kemudian Nabi menegaskan, la an yasriqa min asyrati ahli abiyatin, mencuri 10 rumah, aisaru alaihi, itu dosane lebih ringan, min ayyasriqa min baiti jari, daripada mencuri dari tetangganya sendiri. Loh, ini malah kebanjut si nemen ini. Mencuri tetangganya dan masih sepupunya. Ini kejadian waktu saya SD. Itu saya SD, wah, begitu. Zaman itu dicuri waktu kompo, televisi sama jam dinding. Tahun 80-an. Kalau sekarang ya enggak usum gitu. Laptop sama handphone. Nah, ini sekalian, sudah ini tetangga dempet rumah sih dicuri itu. Kemudian itu masih sepupunya lagi. Ya terus peteng. Kira-kira dilaporkan atau enggak? Gak mentol. Si korban gak mentol. Jadi lapor. Babu yabda'u bil jar. Berikutnya adalah memulai perbuatan baik dari tetangga dekat. Memulai perbuatan baik dari tetangga dekat. Sebelum ini, silakan tengok surat An-Nisa ayat yang ke-36. Surat An-Nisa ayat ke-36. Ini Bu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bis. Iku ana kalimat sing menipu. Wal jaril qurba, tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Lah sing perlu dijarti lho penjelasan ini. Tetangga dekat adalah tetangga yang paling dekat pintunya dengan kita. Tetangga jauh adalah tetangga yang pintu rumahnya jauh dari rumah kita. Itu definisi pertama. Definisi kedua adalah tetangga dekat adalah tetangga yang masih memiliki ikatan famili sama kita.
Tetangga jauh adalah tetangga yang tidak memiliki ikatan kekerabatan atau famili. Itu Bu. Sekarang hadis pertama. Ani Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi riwayat Sayyidatina Aisyah, hadisnya sama. Kalau ini riwayat Abdullah bin Umar, hadisnya plek podo persis. Mazala Jibril yusini bil jar, senantiasa Jibril mewanti-wanti aku terkait tetangga. Hatta dhanantu annahu sayurithu. Sampai saya mengira mereka itu bakal mendapatkan warisan. Nah, sekarang prakteknya ya nopo. Kita tengok hadis berikutnya ini. Nah ini. Wa Mujahid an Abdullah bin Amr annahu dhubihat lahu syatun. Mujahid, seorang tabi'in, itu meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr. Kalau tadi Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Amr bin As. Annahu dhubihat lahu syat. Disembelih untuk dia itu seekor kambing. Faja'ala yaqulu li gulami. Maka beliau bilang kepada pembantunya, ahdai tali jari al yahud, hewanku, atau le dole, apakah tetangga kita Yahudi sudah kamu kasih? Ahdai tali jari al yahud, apakah engkau sudah memberi tetangga kita si Yahudi? Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab aku kuru Rasulullah bersabda, Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithu. Senantiasa Jibril mewanti-wanti aku terkait tetangga sampai aku mengira mereka dapat warisan. Ya Allah begitu. Jadi tetangga anak ini gimana? Muslim non muslim? Gak masalah. Jadi nanti kalau Anda banyak membaca hadis itu Anda akan tahu bahwa Sayyidatina Aisyah itu ambek tonggone Yahudi ya biasa, kono nang gini nang kono biasa. Gitu. Jadi tidak tahu apa yang menyebabkan sekarang itu keramahan itu begitu hilang gitu. Kehidupan yang begitu membahagiakan bermasyarakat itu pokoknya terkapling-kapling gitu. Sing karena ormas, sing karena agama. Saya termasuk yang menjumpai masa kecil bertetangga dengan orang non-muslim, kemudian suku bangsa lain di Sino. Depan rumah tadi. Ketika di Jalan Bunga ini malah samping itu nempel itu tetangga. Hari pertama langsung dilabrak. Ibu-ibu Cina tua dilabrak. Kalau cuci piring jangan malam-malam setelah sholat isya. Karena itu apa jenenge tempatnya cuci piring kami itu langsung nempel sama temboknya kamarnya yang Cina itu. Lapor Pak RT. Langsung Pak RT. Ya ini kendalanya kita hidup di kota itu gitu. Ya di desa, ono lombongan. Sampai katanya Anda semuanya mau kora-kora jambiro, bermanuver koyo apa saja. Benar. Di kota ini tanah itu mahal, sehingga hidup itu buempet gitu. Itu rumah sebesar itu ibu sekali. Konon lagi di bloknya bulak ganteng kok sing dempet itu meter 3 meter musuh 2 meter. Anda bisa membayangkan suaranya kedengaran semua. Maka ibu sekalian, ya inilah kita ini tinggal di mana itu harus tahu tetangganya kayak apa. 4 penjuru arah itu semuanya Cina semuanya saya pernah. Jadi rasanya kayak apa gitu, enak ya seakidah, terus kodok ahli masjid itu kan, gitu. Ibu sekalian,
Ya, ini wahatta sampai tetangga non muslim pun itu berhak untuk mendapatkan kebaikan dan perilaku baik kita. Yang berikutnya, dua hadis Qur'an hampir sama juga. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayyibar bab berikutnya, bab ke-58. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jarain, saya memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdiyah, kepada siapakah hadiah itu paling layak aku berikan? Qala, Nabi bersabda, ila aqrabihima minka batan, kepada orang yang paling dekat pintunya. Jadi memberikan hadiah kepada yang paling dekat pintunya. Ibu, tidak semua Anda itu garasinya itu tertutup koyok bulutvi ini, sehingga mari belanja begitu tetangganya tidak tahu lah pun. Kalau sing ngomongin cuwilik terus mari ngono tanggane tuku waru sama nggo durian yo mambu, goreng pete yo mambu, iwak gere digoreng yo mambu, pokoke terus tanggane. Nah itu yang tidak mudah. Itu yang tidak mudah. Pada intinya ibu sekalian, berusaha semaksimal mungkin hidup ambil toto rasa sing dhuwur dengan tetangga. Ya. Jadi memuliakan perasaan mereka. Tema obrolan yang tidak menarik jangan dibicarakan dengan mereka. Gitu. Tema obrolan yang tidak menarik. Ya, cok jarak gitu maksudnya. Jadi kalau mau bertanya Bu, itu dipikir temenan, cari yang aman-aman saja. Cari yang aman-aman. Tak kasih contoh. Jadi orang itu diuji oleh Allah Ta'ala, anaknya pada tidak mau menikah semua. Di usia beliau sudah 70 lebih. Nah, pertanyaan paling gak enak kan beliau, putu deh bino. Itu mah lebih. Ya. Atau saya barusan melamarkan seseorang. Ini kejadian asli. Melamarkan seseorang. Ya, karena waktu maghrib menjelang, saya parkir di depan masjid. Istri saya nak sholat di sampingnya, kemudian duduk. Saya bilang ke ibu-ibu, Bu, kalau duduk parkir tinggi gitu, oh gitu. Pakai mukena mau berangkat ke masjid. Terus istri saya dengan cerianya cerita, oh ini anak ya, oh anak kesekian. Nah, ibu-ibu sudah usia hampir 60. Saya ini sama bapaknya anak-anak sendirian. Saya sudah puluhan tahun tidak punya anak. Jelek. Itu salah cerita. Hari itu ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan. Jadi tema-tema itu juga harus yang safety gitu. Ya, kalau ada pertemuan RT itu pokoknya pilih aman. Obrol. Jangan sampai sing nohok. Kalau begini, Anda bertetangga, semuanya sudah pernah umroh dan haji, tinggal satu atau dua tetangga yang belum. Masa sama nanti cerita bin Daud kalau menuju Hajar Aswad. Itulah artinya kayak diiris-iris dikai jeruk pecel. Ya, jadi dipikir teman-teman, dipikir teman-teman nggak ada cerita. Ya, yang berikut dulu masih hampir sama ya. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, innani jaraini, saya memiliki dua tetangga. Ila ayyihima uhdiyah, kepada siapa aku memberikan hadiah? Ila aqrabihima minka batan, kepada yang pintunya paling dekat. Tunggu hadisnya persis
dengan jalur periwayatan yang sedikit berbeda. Yang berikutnya 59. Babul adna fal adna minal jirah. Bab yang paling dekat, dan paling dekat itulah tetangga yang sebenarnya. Tetangga yang sebenarnya. Ibu-ibu, saya termasuk anak yang paling gampang dikongkon oleh ibu saya. Kalau mau ke pasar beli sop-sopan apa, saya masih ingat ini kenangan waktu kecil. Kenangan waktu kecil. Ibu saya itu masak jangan bayam, jangan buncil, karena tetangganya baik. Maka ibu saya bilang, ini memori waktu kecil. Ibu saya bilang, yuk, kalau panggil tetangga samping itu, sama dia kunci ya. Iki anakku iki rong repot kabeh kata aku nang pasar iki nanggung. Aku gak butuh kunci iki. Bukan kunci Inggris, bukan kunci apa. Kunci ini nah, maka ibu saya bilang, lu tetangga baik itu gini. Tetangga itu api itu. Sudah, itu kenangan waktu kecil. Jadi sampai sekarang Bu, ketika bapak ibu sudah tidak ada, yang tersisa dari tetangga kami ya ibu itu. Kira-kira usianya hampir 80. Hampir 80. 2 atau 3 hari raya yang lalu, saya sama kakak saya yang paling tua, ayo nang dewe. Jadi beliau masih. Baik, yang kita baca sekarang. Ke-59. Anil Hasan, dari Al Hasan. Anal su'ila anil jar. Dia ditanya tentang tonggo sapa sih. Maka Al Hasan ini seorang ulama tabi'in ini bilang, arba'ina daron amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina an yaminahu wa arba'ina an yasari. 40 rumah ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri. Itu terminologi pada waktu itu. Lalu saya ini dihitung ya sampai kono kali songo kono di sini. Ya. Jadi jaringan lagi itu mungkin di kampung. Terminologi begini itu kadang-kala perlu redefinisi. Perlu didefinisikan ulang sejenis tonggo ya. Mungkin saat ini sak rumahan ibu itu realistis. 40 rumah panjenengan mantri gitu. 40 rumah. Itu tebus berapa perumahan kalau ke sana? Ya, udah. Sampai nangkon tebo lagi. Kalau ke tebo. Atau enggak desa. Kalau di kampung, Bu, 40 rumah itu betul-betul tahu. Di kampung kan anaknya nganu lah. Begitu. Kalau di sini, Bu, ya enggak tahu 10 rumah saja ini anaknya siapa enggak tahu. Itu mungkin zaman dahulu, Bu, ya. Yang berikutnya Haddatsana Al-Qamah ibni Bukhalah ibni Zabraqan. Sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Abu Hurairah itu pernah ngomong, wala yabda'u bijarihi illa bijaril aqsa qabla al-adna. Janganlah engkau memulai berbuat baik itu dari tetangga yang jauh kemudian yang dekat. Ojo ngono. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Mulailah dari yang terdekat baru yang jauh. Gampang tahu ini memahami. Depan rumah, samping kanan, samping kiri, belakang rumah. Belakang rumah tapi beda rumah ada apa? 60. Bab 60. Babu man aghlaqal baba al-jarbab, orang yang menutup pintu dari tetangga. Orang yang menutup pintu dari tetangga. Hadisnya cuma satu. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala laqad ata alaina zaman aw qala hin. Sungguh kami mengalami satu zaman. Wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim.
dan tidak ada seseorang yang lebih berhak terhadap dinar dan dirhamnya dibandingkan dulur muslimin. Ini saking lomane wong, sampai-sampai dia itu kalau punya simpanan uang itu bingung. Itu sing duwe hak itu tombo iki. Sing perlu ditulung. Saking apike wong. Pikirannya itu berbuat baik. Itu zaman para sahabat. Sumal'an, kemudian datanglah zaman sekarang. Ad-dinar wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Dinar dan dirham itu lebih dicintai oleh seseorang daripada berbuat baik kepada dulur muslim itu tadi. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi bersabda, kam min jarin muta'allaqun bi jarihi yaumil qiyamah yaqul, berapa banyak tetangga itu bergelantungan mengemis-ngemis kepada tetangganya pada hari kiamat seraya mengatakan ya Rabbi, maksudnya dia menuntut, ya Rabbi hadza aghlaqa baba huduni, wahai Tuhanku, dia ini telah menutup pintunya dariku. Famana'a ma'rufahu, dia menghalangi kebaikannya kepada. Famuni'a ma'rufahu, dia menghalangi kebaikannya, gitu di sini. Dia menahan kebaikannya. Jadi saking nggak senangi berbuat baik kepada nopo contoh. Pokoknya kawan sahabu, kita ini kawan sahabu, ada tetangga. Nanti kalau sudah tetangga itu antipati, itu pegelnya itu luar biasa. Pegel ini menyatakan, boleh mati kan berangkat dari jenazah. Itu ya, banyak orang itu saat kematiannya itu diselamatkan sama tetangganya. Mati gak konangan atau boleh sih istri dan anaknya lagi pulang kampung, itu tetap terjadi. Kemudian juga ya banyak yang diselamatkan tetangganya itu. 61. Bab la yushba'u duna jari. Bab nopo nih, jangan sampai kenyang sementara tetangganya kelaparan gitu. Ini Ani bin Abbas yukhbiru Ibnu Zubair yaqul, sahabat Abdullah bin Abbas itu mengabarkan kepada Ibnu Zubair. Beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaru jahil. Gak bisa dikatakan sebagai orang mukmin yang sempurna imannya kalau dia kenyang sementara tetangganya itu kelaparan. Sementara tetangganya itu kelaparan. Wong Islam itu terkenal apiku soal ini. Kalau di Amerika itu kelaparan ya semakin menang. Tapi di Indonesia ini selamatan gak mandi-mandi kata saya. Hah? Loh ini katanya teman-teman aku gak begini lama. Ketahanan pangan ini luar biasa itu. Gak perlu harus gak mari-mari selamatan. Oh no, ya paling tidak gini loh Bu, ya. Jadi memantau kehidupan tetangga kita. Ada loh pernah tinggal di sebuah perumahan itu, ya perumahan yang terbilang megah mewah. Itu ada tetangga sih gak ketelikuran, ternyata dia itu kelaparan itu ada. Ya, karena kondisi tertentu ya. Atau majikannya lama keluar di luar pulau, yang jaga rumah itu lupa gak dikirimi beras, gak dikirimi buah. Itu pernah terjadi. Sehingga kemudian pihak masjid itu berinisiatif, yaitu tadi makanan itu senantiasa tersedia. Sampai kemarin tak lihat, tahu ini heo kayak gini, berkresek-kresek. Soalnya sih gelem sih, oh kayak enak kayak gini. Saya kemarin ngomongin tadi itu aku tahu gitu, apa showcase, nah itu orang tahu ini berkresek-kresek. Ya, itu ambil secukupnya.
Maksudnya letakkan terserah Anda. Gitu. Bab ke-62. Jadi memastikan tetangga kenyang, makmur. 62. Babu yukthirul ma'ul mar' fa yuqassimu fil jiran. Bab memperbanyak kuah makanan dan membagi ke tetangga. Membagi ke tetangga. Wah, ini An Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, qala awsani khalili bi thalathin. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat 3 hal. Asma'u wa ati'u walau li 'abdin mujadda'il atraf. Aku mendengar dan aku akan mematuhinya walaupun itu kepada budak yang kenapa nih? Gimana? Oh, yang menjadi imam. Wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'ah. Kalau engkau memasak makanan berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. Sumanggur, kemudian perhatikan ahla baitin min jirani, keluarga tetanggamu. Wa asib minhu bima'ruf, berikanlah kepada tetangga itu yang pantas, hadiah yang pantas. Itu pesan pertama. Sing senang weh-weh, begitu bahasanya orang Jawa. Yang senang memberi, yang senang memberi, weh-weh. Itu kalau sudah menjadi tabiat keluarga Anda, wahai para ibu, ya, itu sampai Anda ketika kehilangan kesadaran itu akan dilakukan. Saya ini pernah jenguk orang sakit, jenguk orang sakit. Saya sudah bawaan jenguk orang sakit. Ibunya sakit. Ibunya ini kadang sadar, kadang tidak. Kadang sadar, kadang tidak, karena darah itu sudah memenuhi otaknya. Kadang ini mau anak dewe, kadang lali kok. Kan siapa? Anak dewe anak kandung, sudah lupa. Suatu ketika ini kondisi sadar. Kondisi sadar berapa detik itu sudah gak sadar benar. Ketika saya mau pamit, ibu ini apa yang saya bawa tadi itu wabah kau langsung terbicara. Kira jeruk. Itu rupanya ibu guys kebiasaan yang mulai bingung. Jadi terinstitusi di alam bawah sadar. Sampai om setengah sadar pun itu jadi refleksnya dia. Jenis penggapaian itu ya. Nah itu bu ya. Terus wasolli as-salata li waqtiha, salatlah tepat waktu. Berusaha salat tepat waktu. Fa'in wajadal imam qad shalat, meskipun engkau telah mendapati imam telah selesai salat, ketinggalan berjamaah. Faqad ahrazta salataka, sungguh engkau telah menjaga salatmu itu. Wa illa fahiya nafilah. Jadi kalau Anda mendapati Anda sudah sholat, kemudian di situ fa'in wajadal imam qad shalat faqad ahrazta salat. Kalau engkau mendapati imam telah selesai sholat, ya sholat, maka engkau telah disuruh sholat lagi gitu ya. Wa illa fahiya nafilah. Kalau enggak ya berarti kamu sholat sunnah gitu. Jadi kalau Anda mau membantu orang yang terlambat sholat berjamaah dengan menjadi makmum dia atau barengi dia, maka itu menjadi nafilah bagi Anda. Saya pernah kejadian tahun 99 atau 98 di belakangnya seminari Asia Tenggara itu Sukodir. Itu kalau masuk gang masjid tahun 98 itu saya tergopoh-gopoh ke situ. Saya pikir sholat zuhurnya belum selesai, ternyata sudah selesai. Tiba-tiba bapak imam di situ tua,
Beliau melihat saya kalau dari sholat jemaah, maka beliau sareng kali kula. Jadi beliau sudah selesai ngimam, beliau ngimam sholat lagi sama saya. Itu tahun 98, saya masih ingat itu. Sudah meninggal beliau. Kemudian hadis berikut, An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau engkau memasak makanan berkuah, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya, al-maraq, wa ta'ahad jirani, berbagilah dengan tetangga, au qasim jirani, pakai nang tonggo. Mungkin apa Bu? Oh, sini jagung jagung telon, kolak, ya berbagi kolak, kacang hijau, apa gitu. Ibu sekalian, ini cerita di kampung, Saya tinggal waktu SD itu di 2 kampung berbeda karena pindah rumah. Yang pertama kampung susu, yang kedua ini kampung Mudir. Fase kedua. Di kampung susu ini ada Pak Haji. Cuma itu ya waktu saya di bawah kelas 3. Pak Haji ini ngajar ngaji sendiri, beliau ngajar ngaji sendiri. Abata saja gitu, ngajar ngaji sendiri. Yang ditunggu-tunggu sama anak kampung. Orang kampung di sini itu nyewa rumah ke rumah beliau, ke beliau. Jadi ada rumah ukuran 4x5 itu jumlahnya puluhan di depan rumah beliau, itu sewa beliau. Lah anak-anaknya orang situ itu semuanya ngasih sewa beliau. Pak Haji, sing dendanya arek termasuk saya itu adalah malam Jumat. Ini kok kacang hijau, ya gedang goreng. Wah, kita datang semua. Pasti sudah. Ya istrinya itu yang memasak. Jendanya Mbak, perbaikan gizi dan malam Jumat. Begitu. Kalau waktu kecil saya masih ingat betul ketika hadir malam Jumat itu, samping saya itu anak perempuan, mohon maaf, epilepsinya kambuh. Ya, terus digotong dan dipulangkan. Dan anak perempuan ini, masya Allah, dari keluarga tidak mampu. Sampai akhirnya ketika saya SMP, dia suicide. Yang belum sumur depan rumah. Nah, perempuan yang kabur, sih ingat sih. Ya seperti itu lah Bu. Itu ceritanya itu kaki nang baru. Ya, jadi yang seneng kan, nyeneng narik ini. Yang berikutnya, bab berikutnya ini masih tetangga tuh ya. Satu bab lagi. Atau 3 bab lagi, mungkin pendek. Bab khairul jiran, bab sebaik-baiknya tetangga. Sebaik-baiknya tetangga. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ibu, saya lanjutkan cerita saya waktu kecil tadi pagi. Saya ngisi pengajian di sebuah masjid. Jadi putra Mbak Pak Kaji tadi itu sekarang jadi tetangga saya di Malaya. Dan 2 putra beliau itu ngaji sama saya. Putu neki. Jadi masya Allah, ini anak putu kaji. Jadi tetangga kami sekitar tahun di situ. Putra Mbak beliau. Kuala balik sama. Nyambung. Nah, kita kesini. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah bin Amr bin As itu menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairum li sahibi. Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah Ta'ala itu adalah yang paling baik terhadap sahabat. Yang paling baik terhadap sahabat. Wa khairul jirani indallah, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah khairuhum li jari,
adalah yang paling baik kepada tetangganya. Kepada tetangganya. Ini nggak perlu penjelasan itu. Ini anjuran bagi kita itu mulai memetakan yo berbuat baik dan taubatnya nah yo. Bab ke-64 Babul Jarus Salih, bab tetangga yang baik. An-Nafi' ibn Abdul Harith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'il muslimi, di antara kebahagiaan di antara ciri kebahagiaan seorang muslim adalah al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal yang luas. Wal jarus salih, tetangga yang baik. Wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Kalau sudah punya 3 itu jangan pindah, ya. Tetangga yang tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang nyaman. Kata ini berangkat itu kabar tibane copot. Hah? Pajero betulan, bukan pajero panas bobo jeruk. Ya. Nah, kalau sudah punya tetangga baik itu ya Allah, nyeneng. Sampai punya tetangga baik di sana itu, dia itu nandur jeruk sambel ditulisi halal. Halal, monggo menawi kersakaken mundhut mawon sak perlune. Jadi kami ngambil 2 kali, tak kayak harum-harum mobil. Ya tetangga itu sampai saya ngelolani. Tapi tetangga sing wis gak enak ya Allah. Karena cepet tuwek. Temenan katanya mentu kehilangan kebahagiaan. Karena perumahan sing ngombo sempit ya sampean ini. Tidak, iya Allah. Ya Allah. Itu ada seorang ustaz itu, beliau akhirnya beli rumah lagi. Karena tinggal di sebuah perkampungan, saya tahu sendiri di rumah beliau itu duwe gawe gak duwe gawe, pokoknya depan rumah itu sound systemnya wanker. Ya, saya tahu sendiri. Saya pernah berkunjung 2 kali di rumah beliau. Ya Allah, akhirnya pindah. Rumah itu dikontrakkan. 65. Bab al-bal jaril su, bab tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk, tetangga yang jahat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzubika min jaris su', ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat, tetangga yang buruk. Fi daril muqami, di tempat yang kekal atau di tempat bermukim juga bisa. Fa inna jar dunya yatahawwal, maka sungguh tetangga di dunia ini akan segera pergi. Ini memahaminya juga bisa sih begini, ibu sekalian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari punya tetangga buruk nanti di akhirat. Satu. Atau juga bisa dipahami memang memohon perlindungan kepada Allah dari tetangga yang jelek. Tapi betapapun tetangga di dunia ini cepat atau lambat akan pergi. Ya tahawwal. Nah, ada pepatah Arab ini bunyinya begini:
aljar qoblada. Pilihlah tetangga baru rumah. Kalau mau cari tempat tinggal itu, pilihlah tetangga baru rumah. Itu tetap tambah situ tuh. Lihat duit. Iso milih. Lah gak duwe ya wis. Dirasakno sak ono gitu. Itu pepatah itu tak tambah dulu. Jadi duwe iso milih. Kemudian hadis terakhir yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yaqtulur rajulu jarahu wa akhahu wa ana, sampai seseorang tega membunuh tetangganya, saudaranya, wa hatta bapaknya. Tidak akan terjadi kiamat sampai seseorang itu tega membunuh tetangganya, saudaranya, dan bapaknya. Kita termasuk menang zaman itu atau tidak? Ini main hakim sendiri ya sekarang. Tapi mudah-mudahan Allah menjaga kita, diri kita, dan orang-orang yang kita cintai. Begitu. Sudah ibu-ibu, ini bahan muhasabah kita. Kalau ada nikmat yang namanya tetangga yang baik, ya dicoba. Kalau tetangganya tidak baik, bagaimana diubah jadi baik? Nabi Muhammad itu punya besan, tonggo, tapi ya siapa? Ya Abu Lahab itu. Dua orang putra Abu Lahab itu menikahi dua orang putri Rasulullah SAW. Jadi Ruqayyah sama Ummi Kulthum sebelum dinikahi Utsman bin Affan itu adalah menantunya Abu Lahab. Abu Lahab itu salah paklike Rasulullah, ya biasane ya tanggane. Iku lah pegel berat. Hah? Iya. Sampai akhirnya ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, ibunya dua orang laki-laki ini, nyonya Abu Lahab itu bilang, "Le, wajah ibumu karo awakmu iki haram ketemu. Sampai engkau mencaci maki mertuamu, engkau ceraikan anaknya, baru kan anakku temenan." Begitu. Kau boleh elek ini. Sudah. Gitu aja ceritanya. Bab ke-66 pertemuan